Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan yang indah kita untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan, dan terlebih kita nanti akan mendengarkan sebahagian akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita akan naikkan pujian besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Bersama kita tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan kasih dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami.
Anugerah-Mu sungguh luar biasa kami rasakan sampai pada sore hari ini Tuhan. Berkat-Mu sungguh luar biasa kami terima dalam kehidupan, haleluya, rumah tangga dan rohani kami. Sehingga kami boleh bertumbuh bersama Engkau, mengarah kepada Yesus sebagai kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kesempatan yang baik ini Tuhan. Izinkan kami untuk menaikkan pujian di hadapan-Mu. Biar berbau harum menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, baik kami singer maupun leader Tuhan, baik para pemain musik, satukan kami Tuhan, agar kami layak menjadi pelayan-Mu yang berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Oh haleluya, jika masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini, kami persatukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan, kami tengking. Darah Kristus berkuasa, darah Kristus berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan segera awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian Allah ditinggikan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, diagungkan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Sepatutnya kita menerima anugerah daripada Tuhan, dan kita berkewajiban untuk meninggikan nama Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Dan karena kita siapkan hati kita untuk menjadi bejana yang berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya, kita akan naikkan pujian Bejana-Mu. Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di kaki-Mu rasakan hadirat-Mu,
melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanku, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Ku. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Itulah kerinduan hati kami setiap kami datang beribadah kepadamu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, makanan rohani dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa bertumbuh, bisa kuat di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah kesempurnaan di dalam Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, berita Paskah bagi kami Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh perkataan Yesus sendiri, sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi kami semua dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan, pertolongan ajaib sampai
kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usirkan semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kiranya Tuhan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat hari Paskah. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-12. Kitab Wahyu 21 ayat yang ke-12. Dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi masih tentang Yerusalem baru, tembok Yerusalem baru besar lagi tinggi. Tembok Yerusalem baru besar lagi tinggi. Ini menunjuk keagungan, kebesaran, dan kewibawaan dari gereja Tuhan atau mempelai wanita Tuhan. Saudaraku, berupa tembok yang besar lagi tinggi. Itu sama dengan keagungan, kebesaran, dan juga kewibawaan dari mempelai wanita surga. Pada kebaktian kematian Tuhan kita sudah baca 1 Petrus 2 ayat 9. Seperti tembok ini terdiri dari batu bata yang disusun rapi. Saudaraku, tidak ada yang seenaknya sendiri, disusun rapi. Sama, tembok Yerusalem baru terdiri dari batu hidup. Batu hidup imam dan raja. Itu. Mari. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Imam-imam dan raja-raja itu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tembok Yerusalem baru yang besar lagi tinggi, itulah kita sama dengan gereja Tuhan, mempelai wanita surga. Terdiri dari batu hidup, imam-imam dan raja-raja. Terdiri dari imam-imam dan raja-raja, batu hidup yang kudus, yang suci. Bukan sembarang imam, tapi kudus, suci. Yang kudus atau yang suci. Sehingga kalau kita ini menjadi hamba Tuhan, imam yang kudus, yang suci, sehingga pertama bisa memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Bisa memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Bersaksi, bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak suci, memalukan, memilukan Tuhan. Bukan memuliakan, memilukan. Saudara, seandainya kita seorang imam, saya gembala, ada pemain musik, lalu aduh kok ini hutang tidak bayar, ini begini. Nah, itu memilukan hati Tuhan, memalukan Tuhan. Kita akan dibuat pilu juga, malu juga. Sampai seperti Yudas Iskariot gitu. Perutnya pecah, isi perutnya keluar, malu setengah mati. Saudara, ya begitu. Tapi kalau kita suci bisa bersaksi, memuliakan nama, kita dipermuliakan juga oleh Tuhan. Sama itu, ya, sama. Hukum sebab akibat. Saudara. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 5. Jadi yang pertama bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, itulah bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kalau batu bata rumah jasmani. Kalau batu hidup rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, 2 kali. Imamat kudus, imam yang suci. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi yang kedua, bisa dipakai dalam pembangunan rumah rohani. Sama dengan pembangunan tubuh Kristus. Nah ini, kalau imam itu suci, bisa bersaksi, dia bisa memuliakan Tuhan, dia bisa dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Ya, nah, itu
Oleh sebab itu, kita harus mutlak, kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang suci. Yang sudah jadi imam raja ditingkatkan, hidup dalam kesucian. Yang belum jadi imam raja mau disucikan untuk bisa rindu. Kalau kita disucikan, timbul kerinduan untuk melayani. Karena disucikan itu berarti ditarik dari dosa itu, dari setan. Berbuat dosa itu melayani setan. Kalau kita disucikan ditarik lebih dekat pada Tuhan, lebih rindu melayani, lebih rindu. Kalau sudah betul-betul hidup suci, kita akan betul-betul bisa diangkat menjadi imam raja. Begitu, yang sudah tingkatkan kesucian, yang belum mau disucikan terus sampai nanti dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi imam dan raja. Ya, jadi ini kita harus menjadi imam dan raja yang suci, yang aktif di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah. Kalau sudah hidup suci, tidak sulit melayani nikah. Kalau cuma kaya, miskin, pandai, bodoh, sulit melayani nikah. Sulit. Kalau salah satu pandai, salah satu bodoh, suami pandai, istri kurang pandai, sulit. Sama-sama pandai, jangan pikir gampang, tambah sulit. Tapi kalau suci, mau pandai, mau bodoh, mau kaya, mau miskin, bisa melayani. Pembangunan tubuh Kristus mulai di rumah tangga, kemudian membesar di penggembalaan semacam tadi, ini semua pelayan Tuhan. Kemudian fellowship antar penggembalaan nanti 30 April, 1 Mei, saudara, sampai 1 Mei di Square Ballroom Surabaya sini. Nah, ayo kita layani sampai terakhir nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan. Ya, nah itu. Jadi Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga yang siap untuk mengalami kelepasan terakhir itu. Untuk mengalami kelepasan dari dunia ini. Kalau sudah jadi mempelai, sudah siap mengalami kelepasan dari dunia ini untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria surga yang datang kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita, Yesus mempelai pria, bertemu di awan-awan yang permai saat Yesus datang kembali kedua kali. Oh puji Tuhan, masuk perjamuan kawin anak domba. Nikah sempurna itu puncaknya Paskah. Kelepasan itu Paskah, sampai di perjamuan kawin anak domba itu puncaknya Paskah. Sekarang ini kita lepas sampai satu waktu sempurna, lepas betul dari dunia ini, ada di awan permai, bertemu Yesus mempelai pria, masuk perjamuan kawin anak domba. Puncaknya Paskah. Sesudah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Sesudah itu masuk Yerusalem baru. Nah ini kita tampil seperti tembok yang besar lagi tinggi. Itu berasal dari kita. Imam-imam dan raja-raja yang suci. Hidup suci, makin dipakai, makin suci, makin dipakai sampai sempurna. Seperti Yesus betul-betul nanti ditampilkan di Yerusalem baru. Tembok yang besar lagi tinggi. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Sekarang bicara kelepasan. Pasca dalam perjanjian lama, Israel mengalami kelepasan dari Mesir menuju Kanaan. Israel dari Mesir menuju Kanaan, negeri perjanjian. Kanaan yang sekarang ini, yang jasmani di Timur Tengah. Itu janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi kita tidak bicara politik, tapi bicara Alkitab. Itu memang janjinya Tuhan kepada Abraham dan keturunannya Israel asli. Itu. Ya. Kemudian dalam perjanjian baru sudah secara rohani. Gereja Tuhan sekarang. Israel itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan mengalami kelepasan dari dunia menuju Kanaan rohani, Kanaan samawi, Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya.
Ini kelepasan yang harus kita alami. Untuk sampai ke Yerusalem baru. Harus mengalami kelepasan terus-menerus. Saudara, Paskah sama dengan memperingati kebangkitan Yesus. Paskah sama dengan memperingati kebangkitan Yesus. Paskah artinya, salah satu artinya kelepasan. Paskah memperingati kebangkitan. Jumat Agung memperingati kematian Yesus. Paskah memperingati kebangkitan Yesus. Paskah artinya, salah satu artinya kelepasan. Kalau digabung, jadi memperingati Paskah. Tujuannya supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Memperingati Paskah tujuannya supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus untuk melepaskan kita dari pengaruh dunia atau Mesir. Dulu Mesir, Israel keluar dari Mesir. Sekarang pengaruh dunia. Saudara ya, untuk melepaskan kita dari pengaruh dunia Mesir sehingga bisa mencapai Yerusalem baru. Itu memperingati Paskah tujuannya. Untuk mendapatkan kuasa kebangkitan Yesus. Saudara ya, yang sanggup melepaskan kita dari pengaruh dunia dari Mesir. Sehingga kita bisa mencapai Yerusalem baru. Tampil sebagai tembok yang besar lagi tinggi. Itu keagungan dari mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Untuk bisa mengalami kelepasan dari Mesir, dari pengaruh dunia, maka kita harus mempersiapkan 3 hal. Seperti dulu bangsa Israel ketika mau keluar dari Mesir, persiapan 3 hal. Persiapan 3 hal, baru bisa keluar. Kita juga untuk bisa mengalami kelepasan dari Mesir, dari pengaruh dunia ini, maka kita harus mempersiapkan 3 hal. Nomor 1, Keluaran 12, 21, 22, 29, 30. 21, 22, 29, 30. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Ini persiapan pertama, menyembelih anak domba Paskah. Istilah disembelih, kenapa disembelih? Supaya keluar banyak darah. Keluar banyak darah. Itu disembelih. Saudara, keluar banyak darah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Darah itu kamu hapuskan pada ambang atas, pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 29 dan 30. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh. Maut masuk. Yang tidak ada tanda darah, maut masuk di situ. Mau pandai, mau bodoh, mau kaya, Firaun, mau hebat, masuk maut di sana. Karena tidak ada darah. Yang menentukan bukan pandai, bodoh, kaya, miskin, bukan. Ada darah atau tidak. Itu yang menentukan maut atau masuk atau tidak. Membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan. Penjaranya bagaikan liang tutupan itu. Ketika Yusuf di penjara juga disebut ditaruh di liang tutupan. Tertutup itu. Beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengarlah seruan yang hebat di Mesir, tangisan yang hebat, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Semua rumah orang Mesir tidak ada tanda darah. Pintu rumahnya tadi malam saya terangkan pada kaum muda, wah masuk maut, kematian anak sulung semua. Jadi tangisannya itu ditulis di ayat lain belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Begitu dahsyat itu tangisannya itu. Saudara, di situ. Jadi ini persiapan pertama. Harus ada tanda darah. Harus ada tanda darah penebusan pada pintu rumah. Harus ada tanda darah penebusan pada pintu rumah. Ya, itu persiapan untuk keluar dari Mesir dulu menuju Kanaan. Sekarang keluar dari dunia menuju awan-awan yang permai sampai Yerusalem baru. Persiapannya harus ada tanda darah penebusan pada pintu rumah.
Jika tidak ada darah penebusan, maka terjadi kematian anak sulung. Kalau tidak ada tanda darah, sebaliknya terjadi kematian anak sulung, artinya saudaraku terjadi tangisan, penderitaan dan lain-lain. Itu terjadi kematian anak sulung, itu ada tangisan, penderitaan dan lain-lain. Kalau tidak ada tanda darah. Kedua, kematian rohani. Kematian rohani, tidak puas. Kalau tidak ditebus oleh darah Yesus, manusia berdosa itu tidak pernah puas. Makin berbuat dosa, makin tidak puas. Makanya dosa diulang-ulang. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Karena tidak puas. Kalau tidak ada tanda darah Yesus, betul-betul tidak puas. Ya, kalau tidak puas itu ya tidak puas, tidak bahagia, ya ngomel, salahkan orang, gosip, dan lain-lain. Itu kematian rohani. Lalu terakhir kematian kedua, binasa selamanya di neraka. Kalau tidak ada tanda darah. Nah, oleh sebab itu, setiap pintu rumah, dulu pintu rumah. Nah, setiap pintu rumah, sekarang pintu hati. Setiap pintu rumah sama dengan pintu hati kita masing-masing. Yang sudah menikah, pintu rumah tangga, boleh. Pintu rumah itu sama dengan pintu hati kita masing-masing. Sama dengan pintu rumah tangga harus ada tanda darah penebusan. Kelepasan dari dosa-dosa, sama dengan kelepasan dari dosa-dosa. Harus. Kalau mau keluar dari dunia bertemu Yesus di awan permai sampai Yerusalem baru, tembok besar lagi tinggi. Itu imam-imam yang mencapai batas akhir. Suatu garis akhir di Yerusalem baru. Bagikan tembok yang besar lagi. Kalau nanti di Amsal 24 ada tembok roboh. Wah, kalau tembok roboh bahaya itu. Tempatnya onak, duri, binatang-binatang masuk di situ. Ladang kalau temboknya roboh, wah sudah kacau. Makanya harus besar, lagi tinggi. Nah, imam yang suci yang dipakai oleh Tuhan. Jangan kendor kita. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo ditebus, dilepaskan dari dosa apa? 1 Korintus 5. Tadi malam sudah dibahas di kaum muda. Tidak apa-apa, saya ulangi. 11, 7, 8. 1 Korintus 5, 11, 7, dan 8. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, saudara sekandung, saudara seiman, adalah orang cabul, 1, 2 kikir, 3 penyembah berhala, 4 pemfitnah, 5 pemabuk atau penipu, 6. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Ini ada 6 dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. Sulit untuk dilepaskan. Kecuali 1 oleh darah Yesus. Ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, dosa-dosa itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi roti yang tidak beragi, kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan, saudara, kita harus, ya, pintu hati masing-masing ada darah, pintu rumah tangga, nah itu ada darah, ada tanda kelepasan dari dosa. Terutama kita harus mengalami kelepasan dari 6 dosa yang mendarah daging. Mendarah daging itu ya sudah di darah daging. Lebih dari semua. Memang tuntutan Tuhan itu mengasihi Tuhan lebih dari semua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh. Itu tuntutan. Itu hukum. 2 loh batu itu. Mengasihi Tuhan, ini menghalangi, tapi berhala ini segala sesuatu tanda petik isi sendiri. Bisa pekerjaan, bisa studi, bisa hobi, bisa sidia, ya, kalau kaum muda bisa semuanya. Bisa suami, bisa istri, aduh aku capek, aku ini, bisa. Semua sesuatu yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sehingga aku tidak bisa mengutamakan ibadah pelayanan. Tidak setia sudah. Itu berhala.
Ada berhala, ada sesuatu. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Itu berhala, sudah. Saudara, dalam 1 Samuel 5 ayat 23. Itu penyembahan berhala sama dengan 1 Samuel 5 23. 23. 1 Samuel, ya, enggak usah sudah. Ya, itu saudara, jadi tidak taat. Tidak taat. Tidak setia, tidak taat. Itu bukti ada pemberhalaan. Dicari. Sesuatu itu apa? Dicari. Sesuatu itu dicari. Kalau ditemukan pada kesempatan merayakan Paskah, tandai dengan darahmu. Saya mau setia. Saya mau taat. Harus bertekad kita. Lepaskan saya. Kuasa kebangkitan Tuhan mampu melepaskan. Darah Yesus mampu melepaskan saya dari berhala. Supaya saya menjadi setia, taat kepada Tuhan. Nah itu harus. Nah ini kalau sudah menjadi sudah terjadi berhala, semua rentetan 6 dosa itu. Yang kedua, dosa kikir, pemfitnah, penipu, itu jadi tabiat dosa dalam kita. Fitnah itu biasa itu, tidak rasa salah, tabiat. Benar jadi salah, salah jadi benar, itu fitnah. Kemudian kikir, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama butuh, ya tabiat biasa aja, acuh aja, terserah aja. Itu. Dan penipu, dusta. Nah itu otomatis seringkali, otomatis dusta itu. Baru ditanya apa? Oh ya sudah. Baru sudah makan? Oh sudah. Padahal perucuk. Karena malu. Otomatis itu sudah penipu. Nah hati-hati. Kalau sudah ada berhala, sudah agak jauh dari Tuhan, tidak setia lagi, tidak taat lagi, mulai sudah muncul tabiat dosa itu. Kikir, pemfitnah, penipu. Sampai terakhir, puncaknya dosa itu. Mabuk dan cabul. Mabuk itu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Cabul itu dosa kawin mengawinkan, percabulan dan lain-lain. Nah ini yang terjadi. Jadi ini harus lepas semua. Kalau masih ada di dalam saya, di dalam kita, minta kuasa kebangkitan darah Yesus. Mampu membebaskan kita dari 6 dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. Kalau kita bebas, jika kita mengalami kelepasan dari 6 dosa yang mendarah daging, oleh kuasa kebangkitan, oleh kuasa darah Yesus, maka kita bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Kebenaran hidup benar, tidak berbuat dosa. Kemurnian berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. 66 kitab dalam Alkitab, 12 roti. Hati ini diisi dengan 12 roti yang dibagi 2. 66 kitab dalam Alkitab. Nah, itu hati yang murni. Kemurnian itu hati yang murni. Hanya diisi oleh 12 roti yang dibagi 2 susun. Masing-masing 6 susun. 66 kitab dalam Alkitab. Firman pengajaran. Berpegang teguh pada firman pengajaran. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Mari. Jadi merayakan Paskah supaya mendapat tanda darah di pintu hati. Pintu rumah tangga. Doakan juga keluarga-keluarga yang masih berkecimpung dalam dosa-dosa. Mungkin dalam berhala, diajak ibadah masih sulit. Waduh sulit jangan putus asa. Bisa, kalau Tuhan yang gerakkan bisa. Terus didoakan diajak. Kemarin saya di Malang saudara, satu orang yang sudah bertahun-tahun sudah pergi. Aku ada masalah dulu dengan keluarganya bagaimana. Nah, kemarin tiba-tiba datang Jumat, kakaknya WA saya, begini bisa datang. Wah puji Tuhan, tidak akan lama tidak datang lalu kita usir ya enggak. Kita malah bahagia. Puji Tuhan, ajak lagi besok, datang lagi. Nah, hari ini saya tidak tahu, belum cek. Nah, itu sampai besok, sampai kemarin datang. Nah, puji Tuhan. Nah, begitu. Ayo ajak keluarga juga. Tuhan tolong pintu rumah tangga. Tuhan tolong semuanya. Nah, puji Tuhan. Hasilnya
Mengalami kelepasan dari tangisan tadi. Tidak ada maut lagi. Mengalami kelepasan dari tangisan, letih lesu, beban berat. Sehingga kita merasa damai sejahtera. Damai sejahtera, enak dan ringan. Hidup itu. Langsung otomatis merayakan Paskah ini. Kalau kita mengalami kuasa kebaikan, lepas dari 6 dosa, mendarah daging, langsung hati damai. Hati damai sejahtera. Kedua, mengalami kelepasan dari mati rohani. Dari mati rohani. Nah, kita bersuasana kerajaan surga, suasana pesta Paskah, suasana kerajaan surga. Sehingga selalu mengucap syukur. Mati rohani, kering rohani itu, susah juga. Tidak puas, tidak ini. Kita merasakan suasana pesta Paskah, pesta surga. Selalu mengucap syukur. Dan mengalami kelepasan dari kematian kedua, maut selama-lamanya. Mengalami kelepasan dari kematian kedua, maut selamanya, binasa selama. Kita tidak binasa selama-lamanya. Hidup kekal selama-lamanya. Ini persiapan pertama untuk bisa mengalami kelepasan sampai puncaknya Paskah, perjamuan kawin anak domba sampai Yerusalem baru. Nomor 1 harus ada tanda darah. Lepas dulu dari 6 dosa ini. Persiapkan hidup kita. Hidup dalam kebenaran, kemurnian. Nah, ini memperingati Paskah. Tuhan, tolong saya untuk bisa hidup benar dan murni. Hanya pegang teguh pengajaran yang benar. Nah, begitu ya, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, Keluaran 12, 34, 35. Keluaran 12 ayat 34, 35. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahu. Kain itu pakaian, lalu begini ya, dibungkus pakaian, lalu ditaruh di bahu, begini. Kayak orang mau kemana itu, dipikul di sini. Orang Israel melakukan juga seperti kata, ya sampai 34 saja, ya. Harus membawa adonan tanpa ragi. Nah, jadi mau keluar, cepat, loh, bekalnya apa? Mau keluar ini, bekalnya apa? Itu adonan tanpa ragi, cepat bawa keluar. Hanya itu yang bisa dibawa. Saudara, jadi harus membawa adonan tanpa ragi yang dibungkus dengan kain atau pakaian dan ditaruh di atas bahu. Ditaruh di atas bahu. Nah, ini persiapan kedua. Saudara, adonan tanpa ragi. Tanpa ragi itu firman pengajaran yang murni, yang benar. Adonan tanpa ragi itu firman pengajaran yang murni, yang benar. Yaitu tertulis dalam Alkitab. Ya, menerangkan firman harus ada ayatnya. Sama dengan menerangkan fisika harus ada rumusnya. Kalau tidak ada rumus, gurunya ngoceh saja ini begini, ya ambruk jembatannya. Nggak bisa, harus ada rumus. Menerangkan firman harus ada ayat. Kamu ngomong apa, ada ayatnya. Nah, itu berarti firman yang dibukakan rahasia. Kedua, tertulis dalam Alkitab. Satu, kedua diwahyukan. Dikatakan oleh Yesus, diwahyukan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus. Dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu pengajaran yang murni, yang benar. Ada Alkitabnya dibawa. Entah pakai elektronik sekarang, dan seterusnya. Tapi ada ayat-ayatnya itu. Ada rumus-rumusnya. Harus itu. Ya. Nah, kemudian, firman pengajaran benar, saudara yang murni, berani mengungkapkan nikah yang benar. Berani mengungkapkan nikah yang benar. Tidak boleh kawin cerai, tidak boleh kawin campur, tidak boleh kawin mengawinkan, tidak boleh ini. Harus berani mengungkapkan nikah yang benar. Kemudian tidak mencari keuntungan jasmani. Disampaikan tidak untuk mencari keuntungan jasmani, malah berkorban. Harus berkorban. Kemudian yang terakhir, firman yang murni itu dipraktekkan. Dipraktekkan. Nah, ini firman yang murni. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya.
Itu sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan Urim dan Tumim sama. Firman pengajaran benar yang murni itu tadi sudah saya sebutkan, tertulis dalam Alkitab, diwahyukan, tidak mencari keuntungan, berani mengungkapkan nikah benar, dipraktekkan. Itu sama dengan firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua, Ibrani 4:12, sama dengan Urim dan Tumim. Urim dan Tumim. Ya. Nah, ini yang kedua, persiapan. Kita harus memiliki pedang firman, Urim dan Tumim. Nah, harus ada di bahu. Diletakkan di atas bahu adonan roti, pengajaran yang benar, Urim dan Tumim itu diletakkan di atas bahu. Artinya kita harus berpegang teguh pada firman pengajaran benar apapun resikonya. Kita harus berpegang teguh pada firman pengajaran benar apapun resikonya. Mau diapakan saja, yang penting pegang teguh, taruh di bahu, pegang teguh. Itu saja. Kemudian arti kedua, harus tanggung jawab. Nah, ini pertama, taruh di bahu, jangan jatuh-jatuh, di bahu terus, sudah. Ini pegang teguh pengajaran benar, apapun resikonya. Mau dipanggil, kamu gini di perusahaan mungkin, kamu sudah diberitahu supaya palsukan ini, enggak mau Pak. Saya diajarkan pengajaran yang benar. Firman Allah yang benar, tidak boleh menipu, tidak boleh ini. Pecat ya pecat, mau apa lagi? Apapun resikonya. Itu sama, kami hamba Tuhan juga. Kadang diancam di ini, ya sudah, terserah. Sama, yang penting tetap di bahu. Jangan melorot, jangan sini, jangan di kaki, diinjak, jangan di bahu. Pegang teguh. Kedua, tanggung jawab. Bahu itu tanggung jawab untuk mempraktekkan dulu. Tanggung jawab, dengar firman itu tanggung jawab untuk mempraktekkan. Sesudah praktek, baru untuk menyaksikan, memberitakan. Saya memberitakan. Saudara menyaksikan. Tanggung jawab untuk memberitakan, menyaksikan apapun resikonya. Kesalahan kita, dengar firman, kita tidak praktek, lalu kita bersaksi. Ya, tidak ada kuasanya. Kalau kita sudah praktek dulu, misalnya firmannya tentang berkorban, kita korban dulu, baru bersaksi. Ada kuasanya, ada tanda darahnya. Praktek itu kan pengorbanan. Praktek firman itu selalu pengorbanan. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Pengorbanan taat itu. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan firman dengan pengorbanan, tanda darah, kita bersaksi, mantap. Kita memberitakan firman, mantap, tidak bisa diganggu gugat, mantap. Nah, kesalahan kita tidak praktek, lalu kita gembar-gembor, malah jadi sandungan. Firmannya, tapi orangnya, nah, itu mulai jadi gunjingan. Praktek dulu. Setiap menerima firman, saya menerima firman bukan untuk disampaikan dulu, dipraktekkan dulu. Kalau sudah ada tanda darah dalam praktek, saksikan, beritakan, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Itu rumusnya, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Dibungkus dengan kain atau pakaian. Nah, menyangkut pakaian. Artinya, jika kita mempraktekkan firman pengajaran benar, maka kita mengalami penyucian oleh firman pengajaran benar, oleh Urim dan Tumim. Penyucian oleh Urim dan Tumim. Terhadap, pertama, ke Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Urim, Tumim pedang, Urim itu Roh Kudus. Urim dan Tumim. Urim, Tumim tidak bisa dipisah. Roh Kudus dan pedang firman. Itu. Kenapa mendustai firman? Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu?
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, ini kemudian ayat 6 ya. Kira-kira lalu datanglah dan seterusnya. Ayat 7. 3 jam kemudian masuk istrinya, sama. Oh iya, sekian, mati juga. Hati-hati, suami istri jangan sepakat dalam dosa, jangan. Suami istri sepakat satu hati dalam satu pengajaran benar. Oh, rumah doa. 2 orang sepakat, doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau suami istri sepakat dalam dosa, mati rohaninya dua-dua. Bisa juga mati jasmani. Nah, hati-hati ya, Tuhan tolong. Jadi ini penyucian hati dari cinta akan uang, keinginan akan uang. Ini penyucian Ananias Safira, suami istri, dari cinta akan uang, akar dosa, akar kejahatan, yang membuat kita kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Sudah ya, itu kikir serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus, mencuri milik sesama. Nah, ini ya, ini dan kemudian berdusta, dusta seperti Ananias Safira. Kikir, serakah, dusta. Itu pasangannya. Kalau sudah kikir, serakah, sudah dusta. Nah, dusta. Akibatnya mati jasmani bisa. Dulu mati jasmani, Ananias Safira mati jasmani. Sekarang mati rohani. Mati rohani, kering rohaninya. Nah itu tadi, tidak puas, tidak bahagia. Saudara, sampai kematian kedua. Binasa selamanya. Hati-hati, jadi sekali lagi suami istri sepakat boleh. Sepakat itu artinya satu hati. Untuk diisi firman pengajaran yang benar. 12 roti. 6. Wah, kalau suami istri diisi satu pengajaran benar, lalu suami istri berdoa, 2 orang sepakat, mintalah, Tuhan akan memberikan. Doanya dijawab. Tapi kalau sepakat dalam dosa, mati rohani. Dusta dan mati rohani. Tuhan tolong kita semua. Ini penyucian hati, akar kejahatan itu di dalam hati. Cinta akan uang, akar kejahatan. Kemudian kedua, Nehemia 7 ayat 64-65. 64-65. Nehemia, penyucian pelayanan. Urim Tumim. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir dalam jabatan imam. Wah, enggak ada ini. Enggak boleh melayani ini, kusta. Enggak tahir itu kalau dalam penyakit kusta. Kusta ini. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan yang maha kudus. Wah, enggak boleh makan tuh. Kalau enggak melayani enggak boleh makan tuh. Itu sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Wah, ini belum layak. Nah, panggil imam yang memegang urim tumim, sucikan dulu baru layak. Itu ya. Jadi ini penyucian yang kedua. Saudara, kita mengalami penyucian urim tumim terhadap pelayanan kita yang seringkali saudara terkena penyakit kusta rohani. Pelayanan kita dari kusta rohani supaya tahir, supaya suci. Kusta rohani itu adalah kebenaran diri sendiri. Kusta rohani itu kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri, menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, itu menyalahkan pengajaran benar, dan begitu. Kalau disucikan oleh urim dan tumim, maka menjadi tahir. Artinya kita memiliki kebenaran dari Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kebenaran dari Tuhan, yaitu saling mengaku, saling mengampuni. Kalau dia berdosa, yang ngaku. Kalau dia yang benar, mengampuni. Darah Yesus membasuh
semua dosa. Kita hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Itu pelayan Tuhan. Jangan kebenaran diri sendiri, selalu orang lain yang salah. Selalu yang dituduh orang lain. Jangan. Tuhan tolong kita semua. Kemudian satu lagi, Mazmur 149 ayat 6. Ini pedang, Urim Tumim. Menyucikan perbuatan sampai mulut. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Pedang bermata dua di tangan. Tangan dulu baru kerongkongan. Ini saja. Jadi penyucian dari perbuatan dosa. Penyucian dari perkataan. Nah, sehingga kita mengalami kelepasan dari dosa-dosa sampai puncak dosa itu. Kita hidup dalam kesucian. Semua itu disucikan, hati disucikan, pelayanan disucikan, perbuatan disucikan, perkataan. Maka kita mengalami penyucian dari dosa-dosa, puncak dosa sehingga kita hidup dalam kesucian. Nah, itu saja. Ingat, hanya orang suci yang diperlengkapi jabatan pelayan. Hidup dalam kesucian sama dengan kita dipercaya pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita dipercaya jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus diperlengkapi atau dipercaya sehingga dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Kesucian itu keagungan seorang imam. Kalau dia suci hidupnya, bisa saling mengaku, saling mengampuni. Itu agung, tembok yang besar tinggi. Seperti Tuhan Yesus. Ketika dia disalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang itu keagungan Tuhan. Sampai taat, sampai mati di kayu salib. Itu keagungan Tuhan Yesus. Keagungan tembok Yerusalem baru. Imam-imam juga. Kalau dia hidup suci, dia bisa saling mengaku, saling mengampuni. Betul-betul. Itu imam-imam yang ada kewibawaannya, ada keagungan. Tuhan tolong kita semua. Sampai dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, sampai satu waktu tidak bercacat celah. Satu waktu tidak bercacat celah, sempurna. Nah, ini siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Untuk lepas dari dunia. Sekarang lepas dari dosa-dosa dalam pelayanan, di hati. Kemudian dalam perbuatan, perkataan, ayo lewat pedang. Taruh di bahu, tanggung jawab. Untuk mempraktekkan, tanggung jawab memberitakan, tanggung jawab bersaksi. Jangan mundur. Kita yang sudah dipercaya Tuhan dalam pengajaran, jangan mundur. Ada yang dipercaya penginjilan, silakan. Silakan. Ada porsinya masing-masing. Kita dipercaya pengajaran, ayo maju. Lah kalau semua mundur ke penginjilan, siapa lagi yang memberitakan pengajaran itu? Nggak ada lagi. Ayo maju. Sudah, 80 tahun itu tahun berapa ya dulu? Ini sudah hampir 90 tahun kira-kira pengajaran ini. Hampir 90 tahun. Nggak ada pengajaran lain di dunia bertahan segitu. Ada pengajaran ketawa-ketawa dalam roh. Ya 2 tahun, 3 tahun. Habis. Sudah habis. Nah, habis sudah. Ini 90 tahun tetap. Harus dilanjutkan. Nah, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Tugas kita. Tugas kita semua. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga mengerti. Ya, ini sampai sempurna. Nah, Tuhan tolong. Keluaran 12:39. Ketika Israel keluar, ya bekalnya cuma ini. Adonan ini. 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir. Nah ini, adonan ini aja. Dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir. Wah, cepat keluar, cepat. Wah, sudah tidak ada persiapan. Ya ini adonan sudah bawa. Belum dibakar lagi. Wah, pusing ini. Mana apinya, mana ininya. Wah, Tuhan tolong semua. Karena mereka diusir, tidak dapat berlambat-lambat. Mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Ya cuma itu aja. Nah, artinya, saudara, jadi Israel hanya mempersiapkan bekal adonan saja. Artinya, pada akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, dunia akan dilanda krisis ekonomi.
dunia akan dilanda krisis ekonomi. Pada waktu itu hanya adonan yang ada. Pada waktu itu hanya firman pengajaran yang benar, Urim dan Tumim, yang bisa menjamin pemeliharaan hidup kita, imam-imam dan raja-raja. Secara jasmani, nah itu terlepas dari krisis ekonomi. Kalau punya firman pengajaran, Urim Tumim, lepas dari krisis, dipelihara. Secara jasmani dipelihara, lepas dari krisis ekonomi. Sampai secara rohani hidup kekal selamanya di surga. Sudah terjadi ketika Yesus dalam suatu gerakan 5.000 orang, 4.000 orang. Gerakan penginjilan 5.000 orang. 5 roti, 5 luka Yesus. Firman penginjilan. Yang kedua 4.000, 7 roti, 7 kesempurnaan firman pengajaran. Nah ini akan terjadi. Jangan mundur kita. Biarkan orang yang dipakai penginjilan, ya lebih banyak memang. 5.000. Nah, tapi orang yang dipakai pengajaran, kualitas. Nah itu jumlahnya juga harus cukup, tapi kualitasnya sempurna. Ini, apa? Murid-murid sudah bingung. Lalu. Sudah malam, tidak ada warung. Bagaimana ini? Mereka akan pingsan, mati. Bagaimana? Tuhan bilang, bukan berapa uang. Nah, ini keliru. Mau ngadakan kebaktian persekutuan, berapa uang? Berapa? Sekarang 132 juta baru. Padahal kebutuhannya 800 juta. Kurang berapa? 2 minggu. Tidak boleh dihitung uangnya. Berapa roti ada padamu? Amin. Amin. Loh, tidak berani. Amin. Nah, berapa roti? Ya, 5 roti untuk anak kecil, 2 ikan. Ada dijilat 5.000 habis. Tapi di tangan Tuhan, kegerakan hujan awal berhasil. Berapa roti? 7 roti, 4.000. Beres. Kalau ada pengajaran, ada pemeliharaan double. Amin. Nah, jasmani rohani dipelihara. Nanti akan terjadi. Sekarang ini sudah mulai. Nanti orang mau ekonomi, mau tambah ini, tahu loh kok tidak bisa. Nah, baru ingat berapa roti ada padamu. Berapa roti. Nanti akan ada waktunya. Siap. Taruh. Pegang teguh. Tanggung jawab. Siap. Kita disucikan. Ada pemeliharaan Tuhan. Ayo saksikan pada keluarga. Yang belum pengajaran jangan seneng-seneng. Nanti ada saatnya. Kita harus bergantung pada firman pengajaran. Makanan keras. Ada saatnya. Ayo persiapan, yuk dengar yuk. Dengar, ayo. Nanti ajak, kalau tidak mau di gereja, ajak di persekutuan. Bukan di gereja kok, di gedung. Netral, begitu katanya orang. Kalau diajak di gereja tidak mau. Kalau di gedung netral. Oh, ya sudah netral. Netral maksudnya enggak gereja ini, gereja itu, enggak di gedung. Ya sudah, silakan. Ajak. Penting pengajaran. Harus dipersiapkan. Oh puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Urusan kita hanya dengaran pada firman pengajaran. Urim Tumim supaya disucikan, dipakai. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Jadi persiapan pertama darah, persiapan kedua roti, adonan di bahu, persiapan ketiga ayat 40-41. Lamanya orang Israel diam di Mesir 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi nunggu 430 tahun. Baru keluar dari Mesir. Begitu ya? 430 tahun. 430 tahun diapakan? Dipecuti. Dicambuk. Disiksa. Nah itu. Dijajah. Nah, percikan darah. Kita harus mengalami percikan darah. Percikan darah. Harus mengalami percikan darah. Sengsara daging
karena Kristus, sengsara daging karena pengajaran benar, difitnah, diapakan, sengsara daging karena pelayanan yang benar. Sudah mau difitnah, mau diapa, mau disiksa, terserah. Terserah. Yang penting bukan karena dosa. Kalau karena dosa berhenti. Minta ampun, salah saya, minta ampun. Beres. Tapi kalau bukan karena dosa, lanjut. Seperti rasul-rasul, tidak boleh ngajar di bait suci. Di penjara, keluar penjara, loh ada di bait suci lagi. Nggak kapok-kapok ini. Itu. Sudah dilapor sana, lapor sini, lapor Pak. Nggak kapok-kapok ini. Ya, nah itu percikan darah namanya. Percikan darah. Ya, semoga kita bisa mengerti percikan darah. Nah, kenapa harus sengsara karena Yesus? 1 Petrus 4, 12 sampai 14, baca 14 saja. 14 saja. Yuk. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Berbahagia kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Paskah itu memperingati bangkitnya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Ada Roh Kudus, roh kemuliaan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu yang mau diberikan kepada kita. Jadi kenapa kita harus mengalami percikan darah? Jangan heran. Ya, mau melayani Tuhan, percikan darah selalu. Ada saja apa gangguan ini. Selalu supaya kita mengalami percikan darah, pengalaman salib, sengsara daging bersama Yesus, supaya menerima roh kemuliaan. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, yang ada kuasa Paskah, kuasa kebangkitan di dalamnya. Itu yang akan kita terima. Kuasa Paskah. Oh, puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita. Nah, roh kemuliaan, kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan, roh kebangkitan Yesus, begitu. Tangan Tuhan yang diulurkan pada kita, itu roh kemuliaan. Kegunaannya, yang pertama, saudara, ini mengubahkan, kemuliaan itu keubahan. Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tangan Roh Kudus, saya istilahnya tangan Roh Kudus, tangan Tuhan, sanggup mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sama dengan menghiasi mempelai wanita, perhiasan rohani. 1 Petrus 3 ayat 4. Lemah lembut, pendiam, dan penurut. Lemah lembut, pendiam, dan penurut. Itu saudara. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu, manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan tidak binasa, berasal dari roh lemah lembut, tentram, berharga di mata Allah. 5, bagian terakhir, mereka tunduk kepada suami. Tunduk, penurut. Ini perhiasan mempelai, istri, mempelai wanita. Kalau diubahkan, dia bagikan dihiasi dengan lemah lembut, kemampuan untuk menerima pengajaran yang benar, lemah lembut, kemampuan mengampuni dosa orang lain, menerima pribadi Tuhan, pengajaran benar, sekeras apapun, dalam waktu lama apapun bisa kita menerima. Dan bisa menerima sesama dalam kekurangan, mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Lemah lembut. Pendiam, tentram, pendiam, koreksi diri. Berdiam diri, koreksi diri oleh ketajaman pedang firman. Koreksi diri. Ya, itu pendiam. Koreksi diri. Kalau ditemukan dosa ya harus mengaku, diampuni, bertobat, jangan berbuat dosa. Itu pendiam. Banyak berdiam diri, banyak koreksi diri. Kemudian tunduk. Penurut, tunduk, taat, dengar-dengaran. Taat, dengar-dengar. Itu kegunaan Roh Kudus. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu seperti Yesus di Taman Getsemani, taat, dengar-dengar. Sampai berseru hanya ya Aba, ya Bapa. Mengangkat tangan, taat, dengar-dengar. Mengangkat tangan, tidak bisa saya Tuhan. Akui semuanya. Saudara, segala kekurangan, kelemahan kita, akui.
banyak masih dosa-dosa saya Tuhan. Tidak bisa, orang taat itu begitu. Hanya mengulurkan tangan, terserah Tuhan. Saya serahkan kekurangan kelemahanku. Tuhan, banyak masih dosa. Lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat apa masih banyak dosa. Masih banyak kemustahilan. Masih banyak kekhawatiran, ketakutan, apa saja. Hari-hari ini yang saudara dan saya rasakan, serahkan pada Tuhan. Bukan yang kelebihan. Bukan kelebihan kita, tidak butuh Tuhan kelebihan kita. Kekurangan kita, kelemahan kita. Lewat perasaan, lewat pandangan, lewat perbuatan, lewat mulut, lewat semuanya. Aduh, mungkin ketakutan juga. Aduh, takut ini, takut. Mungkin kemustahilan juga, tidak bisa. Tidak mungkin. Dan seterusnya. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan ulurkan tangan Roh Kudus. Nah, ini kegunaan kedua. Saudaraku, Roh Kudus sanggup. Roma 8 ayat 11. Tuhan ulurkan tangan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus bekerja. Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tangan Roh Kudus sanggup menghidupkan apa yang sudah mati. Secara jasmani, apa yang sudah harusnya mati bisa dibangkitkan oleh Roh Kudus. Secara jasmani. Tuhan tolong kita semua. Secara jasmani juga bisa segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan sanggup, Roh Kudus sanggup, tangan Tuhan, tangan Roh Kudus sanggup menolong kita. Secara rohani juga. Apa yang sudah mati secara rohani tidak bergairah dalam perkara rohani menjadi setia berkobar. Sudah tidak bergairah lagi, setia berkobar. Sudah banyak jatuh dalam dosa, mati rohani, jatuh dalam dosa, berbuat dosa, puncak dosa, bisa hidup benar, hidup suci. Suci, setia berkobar, menjadi biji mata Tuhan sendiri. Itu kuasa Roh Kudus. Secara rohani. Sudah mati, pelayanannya mati semua, jadi setia berkobar. Sudah mati dalam dosa, puncak dosa, berbuat dosa, siang ini juga bisa hidup benar, hidup suci. Suci, setia berkobar, sama dengan biji mata Tuhan sendiri. Yang dibela, dipelihara. Satu langkah lagi mempelai. Biji mata kesayangan Tuhan. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun di dunia. Tuhan tolong kita semuanya. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan. Roh Kudus, tangan Roh Kudus mengubahkan kita. Sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan. Sempurna itu tidak salah dalam perkataan. Hanya bersorak-sorai. Haleluya. Kita akan terangkat di awan yang permai. Bersama keluarga yang mendahului. Ataupun keluarga yang sama-sama dengan kita. Di awan permai. Bersama sidang jemaat yang sudah mendahului kita. Yang ada bersama-sama. Di awan permai. Bersama Yesus. Kemudian naik. Masuk perjamuan kawin anak domba. Puncaknya Paskah. Masuk Firdaus 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal. So, kita menjadi tembok yang besar lagi tinggi. Satu kata yang memisahkan. Dulu tangisan. Waktu zaman Mesir. Yang ada tanda darah dengan tidak ada tanda darah dipisahkan nangis atau sukacita. Yang tidak ada tanda darah tangisan, lolongan. Wah. Tapi yang ada tanda darah sorak-sorai. Keluar dari Mesir sorak-sorai. Sama. Nanti satu kata yang memisahkan haleluya. Haleluya. Kalau kita berseru haleluya kita naik. Yang ketinggalan bukan haleluya. Aduh. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa lain enggak tahu apa. Nah itu. Berteriak lolongan-lolongan. Ayo banyak gunakan mulut untuk menyembah haleluya. Haleluya. Ini pemisah satu kata. Dua orang bisa diangkat. Satu ketinggalan. Pemisahnya haleluya. Bisakah dia mempertanggungjawabkan penyembahan haleluya di hadapan Tuhan? Puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bisakah hidupnya?
atau ketinggalan, binasa selama-lama. Ayo, kita butuh Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus. Semua butuh Roh Kudus. Apa kekurangan-kekurangan? Serahkan pada Tuhan, kelemahan kekurangan. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi 105. Ketika ku lemah, dia datang. Serahkan, angkat tangan kepada dia, serahkan kelemahan kekurangan kita. Biar tangan Roh Kudus yang menjangkau kita semuanya, menolong kita. Ketika ku lemah, dia datang. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika ku lemah, dia datang. Persiapan kami untuk menyambut kedatanganmu, lepas dari dunia, sekalipun masih banyak kekurangan kelemahan. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Apa saja kekurangan kelemahan, serahkan pada dia. Ketika ku perlu, dia ada. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku puji kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah kau. Dengan haleluya, haleluya. Ini saya Tuhan, ini kami Tuhan. Ada sesuatu yang mustahil kami hadapi, ada sesuatu yang najis melekat. Tolonglah kami semua. Haleluya, Roh Kudus menolong kami. Ada ketidaksetiaan, Yesusku serahkan hidupku. Ada yang mengangkat dua tangan ke atas, biar tangan Roh Kudus menolong kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kami tidak mampu hidup di akhir zaman. Roh Kudus tolong saya, tolong kami. Haleluya. Sekali lagi, yang sangat tidak mampu, pelan-pelan. Tolonglah Roh Kudus, jamah saya, jamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka. Engkau tahu kedalaman hati kami. Haleluya, Engkau jamah kami semua. Roh Kudus jamah kami. Yang paling menderita, yang paling tidak ada harapan, yang paling mustahil. Jamah, yang paling najis, yang paling jatuh, jamah semua. Terjadi kelepasan pada siang ini Tuhan. Engkau tolong kami semua. Kami pulang dengan hati damai sejahtera dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih tangan Roh Kudus, sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, siapkan perjamuan suci. Kita nyanyi kornya dengan mari.
Perjamuan suci disiapkan. Haleluya, puji Tuhan. Ku serahkan hidupku. Seperti dia menyerahkan tubuh jiwa rohnya. Kita menyerahkan semua kepada. Sekali lagi, bangkit berdiri, letakkan di dada. Haleluya. Roh Kudus turun jika ada korban Kristus. Saat kita makan perjamuan suci, Roh Kudus akan turun. Tangan Roh Kudus menjangkau kita semuanya. Haleluya, haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja, jangan yang lain. Tuhan tolong kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyerap segala dosa-dosa kami. Segala kesedihan dalam hati kami. Oh, diganti dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan Roh Kudus. Sanggup bukan cuma menyembuhkan, tapi sampai melakukan apapun, sampai menyempurnakan kita semuanya. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman. Ada masalah, ada dosa, ada kenajisan, ada apa saja kemustahilan, letakkan tangan kiri di dada. Yakin ada perjamuan suci, ada Roh Kudus di dalamnya, menjamah kita semua. Kuasa kebangkitannya menolong kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai di Yerusalem baru. Ingat keluarga, doakan masing-masing supaya tidak ada yang ketinggalan. Saat Yesus datang kedua kali, angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ya Allah, ingatlah kami Tuhan, ingatlah keluarga kami Tuhan, ingat sidang jemaat Tuhan semuanya. Tidak ada yang gagal Tuhan, haleluya, haleluya. Semua persiapan Tuhan dengan tanda darah, semua persiapan dengan tanda adonan Tuhan, semua persiapan dengan percikan darah, rela sengsara bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh kemuliaan ada pada kami, kuasa kebangkitan ada pada kami, menolong kami semua sampai menyempurnakan kami. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami, bukakan firman-Mu bagi jemaat Mojokerto. Tuhan tolong semua. Terima kasih, berkati mereka dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, supaya merasakan suasana surga selalu. Ada ucapan syukur, ada Tuhan kesaksian yang hidup dari mereka semua. Terima kasih, nama Tuhan dipenang. Bangunan Engkau tolong selesaikan tepat pada waktunya. Bapak, Ibu Gembala, Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang dalam ujian, dalam pencobaan, tolong semuanya, redakan semuanya. Laut jadi reda, teduh. Semuanya enak dan ringan di dalam Engkau sampai Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa,
Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.